Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 paralel 3 kelas BP 2025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan prototipe beserta testingnya mengenai AI voice generator yang bernamakan Sintora. Nah, untuk profil anggotanya di sini ada teman saya. Nah, saya Nova Givari Afdala dengan NIM G640123109. Di sini saya mengerjakan untuk membantu menyusun solution mapping, membuat prototype download page dan pricing page, juga membuat idiat 2x2 matrix, dan juga melakukan wawancara respondennya. Lanjutnya, Nah, di sini ada saya sendiri, Kois Firosi, dengan NIM G640123101. Di sini saya pertama melakukan uji UX pada hasil prototype. Terus yang kedua, saya mendesain prototipe halaman FAQ. Terus saya di sini membantu menyusun user persona. Di sini saya juga melakukan analisis terhadap uji prototipe. Terus di sini juga saya melakukan wawancara terhadap responden. Seperti itu. Nah, nama saya Gilang Agung Prakoso dengan NIM G6401231039. Nah, beberapa job desk saya yang pertama yaitu saya melakukan wawancara responden. Yang kedua, saya membuat user persona. Terus yang ketiga, saya membuat testing maze, instruksinya, goalsnya, dan semacamnya. Dan yang terakhir, saya membuat desain prototype untuk main page dan juga loading page. Baik, saya Yoga Christopher Gulo dengan NIM G64012311317. Di sini jobdesk saya meliputi membuat prototype fitur page, itu ada download progress, ada notifikasi, dan juga ada tutorial dan lain-lain. Kalau ada membuat user journey map dan melakukan wawancara terhadap responden, dan juga membantu user persona. Nah, baik. Di sini saya akan memulai menjelaskan wireframe kita dulu atau kita di sini menggunakan teknik Crazy Eight, di mana setiap anggota kami itu diberikan waktu yang cukup singkat untuk membuat 3 page di sini. Jadi yang pertama ada main page-nya, terus fitur page-nya, dan implementasi tutorial. Nah, di sini mungkin saya akan langsung ke Figma-nya saja. Nah, di sini saya ingin menjelaskan implementasi main page yang pertama, di mana salah satu user kami itu, salah satu responden wawancara kami itu mengalami kesusahan dalam mencari kayak informasi yang jelas dalam web AI yang mereka pakai gitu loh. Kenapa? Karena main page mereka itu tuh dipenuhi sama gambar-gambar yang nggak perlu. Nah, makanya di sini implementasi kami itu kami membuat semua fitur dan semua fitur-fitur tambahan itu dimasukkan dalam main page yang benar-benar di depan gitu. Jadi user nggak perlu scrolling-scrolling ke bawah karena informasinya udah bener-bener di depan gini. Jadi kalau misalkan dia mau nyari fitur apa, itu bisa langsung ke main page saja. Gitu. Selanjutnya ada tutorial page. Nah, nanti tutorial page-nya itu akan berbentuk seperti ini. Ini salah satunya, nanti ada lagi. Nah, jadi tutorial page ini tuh merepresentasikan implementasi solusi untuk salah satu permasalahan responden wawancara, yaitu UX fiturnya tidak diperinci dengan baik gitu loh, sehingga sulit untuk dipahami. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan tuh fitur penjelasan dari fiturnya harus dapat diakses oleh user dengan sebaik mungkin, semudah mungkin gitu. Makanya nanti fitur tutorial ini tuh ada di setiap fitur page. Jadi bukan cuma di salah satu page tersendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah fitur page-nya sendiri. Nanti bentuk fitur page-nya mengikuti yang seperti ini, di mana kita bisa menginput hurufnya, apa kalimatnya dan semacamnya. Dan fitur page ini tuh juga dilengkapi dengan beberapa feedback. Nah, kenapa kita mau menerapi beberapa feedback ini? Karena salah satu permasalahan responden lagi di mana web yang dia pakai itu kurang memberikan feedback ke usernya. Feedbacknya tuh yang dia inginkan itu misalkan kayak bar progress, terus notifikasi ketika download selesai. Nah, itu adalah salah satu implementasi yang kami terapkan dalam wireframe ini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke prototipenya, langsung demo. Nah, di sini saya akan menjelaskan goal, task, dan action yang pertama. Nah, goals-nya itu seperti yang wireframe pertama, user mendapatkan akses informasi yang lengkap dengan mudah serta navigasi web yang jelas. Nah, task-nya atau
kegiatan yang harus user lakukan adalah user harus bisa mengunjungi semua fitur, baik itu fitur utama maupun fitur-fitur tambahan seperti fitur help dari main page gitu. Jadi kalau misalkan user ke main page tuh user bisa langsung akses semua webnya gitu. Ini demi kemudahan akses informasi. Nah, actionnya itu yang pertama user harus mengunjungi FAQ seperti ini. Terus balik lagi, user dapat mengunjungi history page. Nah, history page ini tuh berisi download history. Selanjutnya, user juga dapat langsung mengunjungi pricing. Selanjutnya, user juga dapat langsung ke text to speech. Nah, itu adalah fitur utama kami yang implementasikan. Nah, terus apa sih hubungannya sama hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya? Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ada responden tuh yang komplain, webnya tuh kebanyakan gambar dan minim informasi. Makanya di main page kita ini tuh semuanya informasinya tuh terkumpul di main page gitu. Kalau misalkan butuh fitur apa-apa, bisa cek di main page-nya. Nah, ini juga cocok dengan user persona di mana karakteristik user yang kami buat itu tuh untuk user yang masih awam gitu. Jadi kalau misalkan butuh fitur apa-apa kan jadi gampang ya, lihat fiturnya di sini. Nah, selanjutnya itu adalah UX fiturnya. Di sini kami menerapkan visual hierarchy, di mana text dan speech kategori itu hierarki yang lebih atas, dan di bawahnya ada hierarki-hierarki seperti text to speech, speech to text to sound, dan lain-lain. Ini artinya tuh kami mengelompokkan fitur-fiturnya tuh per kategori gitu. Jadi kalau misalkan bagi user yang memang pengen fitur yang lebih sederhana bisa pakai text and speech gitu. Jadi di sini tuh dia cuman nge-convert teks ke speech ataupun speech ke teks. Nah, untuk bagi user yang pengen lebih advance, itu dia ke voice editor. Di sini dia bisa voice changer, voice cloning, dan voice isolator gitu. Jadi ini juga cocok sama user kami, di mana salah satu user kami tuh, user persona kami itu adalah seorang mahasiswa yang ingin membuat konten video YouTube. Nah, untuk konten video di YouTube ini kan cocok banget ya, ada voice isolator, voice cloning, voice changer gitu. Jadi tujuannya tuh di situ. Nah, terus uh, implementasi yang kedua itu adalah kami menggunakan logo logo-logo seperti ini yang mudah dipahami oleh user. Contohnya seperti T dengan tanda panah ke speaker, ini artinya text to speech. Terus ada speaker ke T, itu artinya speech to text. Terus ada yang huruf T ke bintang-bintang, ini text to sound, dan semacamnya. Ini tuh karena ada salah satu hasil responden wawancara kami itu bilang kalau mereka masih bingung ini soal logo. Maksudnya logonya ini tuh tidak bisa merepresentasikan fungsinya dengan baik gitu loh. Makanya di sini kami membuatnya dengan se-clear mungkin. Seperti perubahan text to speech itu ada dengan tanda panahnya gitu. Jadi ini lebih intuitif kan jatuhnya. Nah, prinsip UX yang kami gunakan di sini itu adalah pengurangan cognitive load dari si usernya. Kalau misalkan usernya harus mikir ini kira-kira fiturnya apa berdasarkan gambar yang nggak jelas, itu kan berarti kognitif load dari usernya ini kan besar ya. Ini kan nggak baik gitu loh untuk keberlangsungan webnya. Karena kalau misalkan kognitif loadnya besar, itu user kemungkinan nggak akan betah untuk makinya gitu. Tapi kalau misalkan logonya atau ikonnya ini jelas, cognitive load dari user juga akan berkurang gitu. Makanya dia bisa lebih betah karena dia nggak perlu mikir banyak untuk pakai fitur kami. Nah, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh fitur-fitur selanjutnya oleh Yoga. Share screen ya. Halo. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi fitur yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Gilang. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan fitur utama kami, itu ada tutorial, terus ada indikator progres untuk downloadnya, dan juga ada notif setelah download itu selesai. Nah, di sini goal dari fitur ini adalah untuk mempermudah pengerjaan tugas user dan memperjelas progres pemakaian website. Karena eh, ada beberapa keluhan dari user saat diwawancara bahwa saat menggunakan website AI yang menjadi referensi kami, di situ ada tiga ada tutorialnya gitu. Jadi tombol-tombol yang tersedia pada website itu sulit untuk dimengerti oleh user saat menggunakannya.
Lalu untuk tasnya itu memahami informasi tutorial, mensubmit hasil pemakaian, dan juga menunggu proses download, progres download. Nah, lalu ada action. Nah, actionnya mungkin saya akan demoin. Di sini user mulai menekan tombol tutorial. Nah, bisa dilihat di sini ada tombol tutorial. Nah, tombol tutorial ini tuh nanti akan muncul beberapa kata-kata yang menjelaskan tentang fitur itu sendiri. Nah, mengapa sih saat kita menekan eh, tombol tutorial itu layar belakangnya itu di kayak blackout gitu. Nah, itu tuh berfungsi agar saat user ingin membaca penjelasan dari fitur, user itu bisa terfokus gitu. Terfokus kepada penjelasannya, bukan kepada fitur-fitur lain yang ada di belakangnya. Nah, setelah itu, setelah memahami tutorial atau setelah memahami tombol-tombol yang disajikan, nah, user dapat langsung menggunakan fitur untuk convert teksnya di sini. Nah, di sini user harus submit untuk melihat fitur progress download. Nah, progress download akan berjalan dan setelah progress download berjalan, notifikasi akan muncul untuk menandakan bahwa download sudah selesai. Nah, dari hasil wawancara, kesimpulan yang kami ambil bahwa narasumber itu ingin website dengan fitur, elemen, dan visual yang terperinci dan intuitif. Bahkan untuk orang yang belum terbiasa menggunakan web AI, karena beberapa dari narasumber yang kami dapatkan, itu mereka itu sebelumnya belum pernah menggunakan AI ini. Nah, mereka itu kan agak kebingungan nih, karena mereka itu cuma tahu latar belakang dari penggunaan AI ini. Jadi untuk ikon-ikonnya, untuk kegunaannya mereka masih belum tahu. Jadi sangat dibutuhkan banget nih tutorial untuk menjelaskan eh, setiap fitur dari AI-nya. Nah, untuk user persona, di sini fitur di web AI-nya tidak dijelaskan dengan baik, tidak mempermudah dalam pemakaian website. Ya, sama seperti wawancara tadi kurang lebih, di mana fiturnya itu belum dijelaskan dengan baik sehingga terjadi kebingungan saat implementasinya. Nah, untuk prinsip UX yang kami eh, paparkan di sini, yang kami jelaskan dalam fitur ini adalah clarity atau kejelasan, yang dimana pengguna harus dapat memahami informasi dan fitur dengan cepat dan jelas. Nah, dengan prinsip UX ini, maka kenyamanan dan juga kelancaran pengguna dalam implementasi AI akan tercipta. Lalu yang kedua itu ada fitur uh, page frequently asked question atau FAQ yang dimana berisi jawaban yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Beberapa pertanyaan yang kemungkinan ingin disampaikan oleh pengguna secara eksplisit. Nah, untuk goalnya sendiri itu menjawab beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar ditanyakan oleh user. Walaupun tidak ditanyakan secara langsung oleh user, tetapi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tuh sangat berguna untuk membantu menjawab keresahan dari user itu sendiri. Nah, untuk tasnya, di mana di sini user itu diminta untuk membaca dan memahami setiap jawaban dari pertanyaan yang disediakan oleh fitur FAQ. Nah, untuk action ya, mungkin saya akan langsung eh, terapkan di sini. Di sini sebenarnya ada dua langkah. Yang pertama itu kita bisa lewat dari tombol help di sini. Di sini ada langsung ada FAQ. Bisa kita tekan aja FAQ. Mungkin saya dari sini dulu aja. Di sini adalah FAQ. Nah, kalau FAQ di sini bisa dilihat kita bisa menekan beberapa kolom baris pertanyaan yang dimana di sini nanti langsung ada jawabannya. Nah, tapi selain dari main page, kita juga bisa menekan FAQ itu dari tombol help. Nah, itu nanti juga langsung ke FAQ. Nah, mengapa sih kita itu bikin FAQ ini? Karena kami itu menjawab pertanyaan dari user yang dimana user ini juga merasa beberapa kali itu kebingungan atas pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya tuh timbul secara tidak langsung dari user gitu. Jadi mereka itu sebenarnya bingung karena eh, ya pertama karena baru menggunakan website, terus kedua itu membutuhkan pertanyaan atas jawaban-jawaban implisit mereka ini. Nah, oleh sebab itulah mengapa FAQ ini tuh dibutuhkan. Dan mungkin ada beberapa juga informasi-informasi yang sebenarnya nggak ditanyakan oleh user, tapi itu menjadi informasi tambahan untuk kemudahan dalam menggunakan website ini. Seperti bisa dilihat di sini ada kayak apakah data teks yang saya masukkan disimpan di server. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau misalnya user baru pakai kan juga nggak terlalu kepikiran sampai sini kan, tapi mungkin ini bisa menjadi informasi tambahan untuk mereka.
untuk menjamin lah kenyamanan dari user saat menggunakan website AI ini. Nah, untuk user personanya, website AI ini padat gambar tapi minim informasi. Nah, padat gambar tapi minim informasi kan bisa dilihat tadi tuh di main page di beberapa, bukan di sini tapi di referensi dari AI yang kita cari kemarin, itu banyak banget AI yang sama kayak kita. Sebelum diri desain itu mereka itu banyak sekali gambar atau bentuk-bentuk kayak eh, gambar-gambar yang dari mereka, entah itu gambar yang menjadi komponen mereka atau gambar-gambar cuma kayak shape gitu. Nah, itu tuh sangat padat, tapi informasi yang ditunjukkan kepada user itu minim, sehingga user itu juga kebingungan saat menggunakan icon-icon itu. Nah, itulah mengapa kami itu menyediakan fitur FAQ. Nah, untuk prinsip UX-nya sendiri, di sini prinsip UX yang kami gunakan yaitu help user recognize, diagnose, and recover from error. Yang dimana kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti sistem itu harus membantu pengguna memahami masalah dan mencari solusi. Nah, selanjutnya ada fitur yang ketiga, yang dimana fitur yang ketiga ini tuh download page atau download history yang sebelumnya memang sudah yang sebelumnya tadi sudah sempat dijelaskan oleh Gilang. Nah, untuk goal dari download page ini tuh user itu bisa melihat dan memantau dengan jelas setiap project yang sudah di-download dari website AI atau yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, untuk tasnya, user itu bisa mencari dan melihat project yang sudah di-download, mana yang ingin dipantau. Nah, untuk actionnya mungkin ini kurang lebih sama kayak yang tadi Gilang sebutin. Kita bisa langsung lihat di in progress aja yang ada di header. Ini bisa dilihat ada project-project yang sebelumnya sudah dikerjakan dan ini bisa langsung di-download untuk masuk ke file pribadi atau file lokal dari device user. Nah, mengapa sih kita itu bikin eh, download patch ini? Karena saat diwawancara kita itu melihat kalau user itu bingung gitu saat saat mereka udah selesai memakai memakai website AI ini terlalu banyak, kayak terlalu sering, kayak misalnya mereka memakainya itu nggak satu kali dua kali doang, tapi kayak misalnya 10 kali. Nah, mereka itu ingin mencari atau memilah project mana tuh yang akan mereka pakai di tugas mereka. Nah, mereka itu kan kebingungan ya. Nah, makanya kita itu bikin eh, download history ini. Itulah mengapa download history ini tuh langsung ada di header, biar saat kita menggunakan fitur di sini, nah mereka itu nggak perlu ke main page lagi, jadi langsung ke headernya aja. Nah, untuk user personanya, nah, itu yang berapa sampai di gambar itu banyak, cuma informasinya itu dikit, jadi mereka itu nggak tahu gitu kalau kita mau. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa hasil uji, hasil testing dari prototipe yang sudah tadi kita buat, tampilkan gitu. Next. Nah, dalam pengujian prototipe, kita melakukan unsupervised testing, di mana nanti user bisa melakukan testing tanpa kita awasin. Hal ini dapat mempunyai keuntungan di mana user tidak merasa tertekan karena kehadiran dari pengawas gitu. Nah, untuk metode pengujiannya, kita menggunakan dua metode. Pertama itu uji maze dan yang kedua uji UEKI. Nah, uji maze digunakan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas alur navigasi prototipe dan menilai kelancaran pengguna dalam menggunakan si prototipenya. Lalu yang kedua uji Yaki. Uji Yaki ini digunakan dengan tujuan untuk menilai persepsi dari pengguna mengenai kualitas dari prototipe kita, kualitas dari pragmatik yaitu kualitas fungsionalitas dan juga kualitas hedonik yaitu kualitas estetik. Nah, uji ini nanti kita akan berbentuk dalam formulir yang bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh si pengguna. Next. Nah, di UG Mesh ini nanti ada 4
task atau tugas yang harus diselesaikan oleh si testernya. Yang pertama, si tester harus mengikuti tutorialnya. Yang task kedua, dia nanti harus mengeksplorasi halaman FAQ gitu. Next. Task ketiga, dia nanti bakal disuruh untuk mencoba fitur generative voice. Terus di task keempat, dia harus melihat hasil voice-nya gitu, hasil generate-nya gitu. Next. Nah, dari hasil mes tadi didapatkan data-data seperti ini. Pertama, misklik dari setiap tugas dan juga sukses rate-nya. Rata-rata miskliknya itu hanya di 19%, di mana itu cukup kecil dan sukses rate-nya itu mencapai 100%. Yang itu, semuanya itu berarti berhasil menyelesaikan tugasnya. Sehingga bisa dikatakan dari alur alur pengalaman si pengguna sudah aman seperti itu. Next. Nah, di uji IQ ini tadi kita menggunakan formulir yang harus di user isi setelah tadi user melakukan uji maze. Di sini untuk menilai persepsi dari si tester atau pengguna gitu. Next. Nah, dari hasil uji UX kita menemukan nih nilai kualitas pragmatik dan hedoniknya itu masih di rentang good dan excellent yang menandakan bahwa dari persepsi user sendiri prototipe kita tuh emang sudah memenuhi apa yang mereka ekspektasikan seperti itu. Next. Nah, untuk rencana perbaikan ke depannya, kami menilai dari hasil metode uji tadi, baik dari uji MES maupun dari uji WEKI adalah yang pertama nanti ke depannya kita berencana untuk pertama ngedesain ulang beberapa halaman. Tadi sudah saya sebutkan bahwa rata-rata emang kecil misklik kita cuma 19%. Tapi ada satu halaman yang dimana misklik kita itu lumayan cukup besar, yaitu 33%. Nah, nanti kita rencananya akan memfokuskan untuk mendesain halaman tersebut yang tadi cukup besar miskliknya. Lalu rencana yang kedua perbaikannya itu adalah kita akan perbaikan estetika website. Nah, tadi kan di hedonic quality itu emang cukup bagus sih, masih good. Tapi ada ruang untuk improvement gitu. Nanti kita akan mungkin ngedesain, akan memilih color palette yang lebih bagus. Kita juga mungkin akan menambahkan font-font yang lebih menarik itu. Next, Baik, selanjutnya. selanjutnya saya akan masuk ke evaluasi mandirinya. Nah, jadi di prototipe yang kami buat ini memiliki beberapa kekuatan dan kelemahannya. Saya akan bahas dari kekuatannya dulu. Yaitu yang pertama, yaitu desain yang efektif dan mudah dipahami. Nah, desain prototipe kami itu terbukti sangat efektif. Datanya menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penggunanya dalam menyelesaikan tugas itu mencapai 100%. Temuan ini secara langsung menjawab masalah pengguna yang sering merasa bingung saat menggunakan aplikasi sejenis dan memenuhi kebutuhan mereka akan pengalaman yang intuitif dan mudah dipahami. Boleh next? Nah, yang kedua, kekuatan produk kami itu juga ya sebagai good user experiment. Nah, pengguna ini merasa puas dengan pengalaman yang produk kami tawarkan. Nah, skor UIQ-nya menunjukkan hasil excellent pada aspek kegunaan atau pragmatic quality dan good pada aspek kepuasan atau hedonic quality. Nah, adanya fitur seperti progress bar dan tutorial juga berhasil menjawab pain points pengguna terkait ketidakpastian dan kebingungan saat berinteraksi. Nah, boleh next? Nah, sementara itu, produk kami juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu alur navigasinya yang kurang efisien. Nah, kami mengidentifikasi peluang perbaikan pada efisiensi navigasinya. Nah, meskipun pengguna berhasil, datanya menunjukkan bahwa rata-rata dari misklik rate-nya itu sebesar 19%. Bahkan juga ada yang sampai 31% pada tugas melihat hasil suara. Nah, ini merupakan indikasi bahwa tata letak atau hierarki visual pada halaman download history dapat didesain ulang agar lebih intuitif lagi. Nah, next. Nah, yang kedua, kelemahan dari produk kami yaitu kebutuhan penggunanya yang belum terjawab. Ada beberapa uh, desain yang belum sebelumnya terjawab, yaitu akan kebutuhan akan rasa aman dan jaminan etika, terutama terkait kekhawatiran penyalahgunaan suara tiruan. Kan mungkin saja digunakan untuk meniru suara orang lain untuk uh, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan yang juga kebutuhan akan alur kerjanya yang lebih simpel melalui integrasi langsung dengan browser yang saat ini masih menjadi hambatan bagi penggunanya. Berlanjut. Nah, jadi jika diberikan waktu lebih, rencana pengembangan yang akan kita lakukan yaitu untuk meningkatkan kejelasan dan keamanan. Nah,
Fokus kami yaitu iterasi desain pada halaman download history untuk meningkatkan kejelasan dan menurunkan disk rate-nya. Nah, fokus kedua yaitu untuk merancang antarmuka yang membangun kepercayaan pengguna, seperti mendesain alur persetujuan atau konsen yang transparan dan memberikan informasi yang jelas mengenai privasi dan keamanan dari penggunaan fiturnya. Boleh lanjut. Nah, yang kedua, rencana pengembangan kami yaitu untuk membuat fitur lanjutan berbasis UX. Nah, eh, kami akan membuat browser extension mulai dari interaksi saat aktivasi hingga tampilan antarmukanya. Selain itu, kami juga akan mendesain kontrol suara yang lebih ekspresif, seperti merancang interaksi slider atau panel khusus bagi pengguna untuk mengatur emosi, nada, dan jeda suara agar hasilnya lebih natural dan menjawab kebutuhan utama kami, yaitu eh, yang saat itu kami temukan pada saat wawancara penggunanya. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di stop aja nih, di stop aja.